Anatomi fisiologi telinga. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian-bagian tersebut terdiri dari pina atau daun telinga, liang telinga atau kanalis, membran timpani, malleus, incus, stapes, cochlea, vestibular nervus, cochlear nervus, tuba eustachius, dan cavum timpani. Fisiologi pendengaran normal diawali ditangkapnya energi bunyi yang menggetarkan membran timpani menuju telinga tengah yang akan mengamplifikasi getaran dan diteruskan ke koklea. Lalu diproyeksikan pada membran basilaris dan menimbulkan gerak relatif. Terjadilah deflekasi stereosilia sel-sel rambut sehingga kanal ion terbuka dan ion yang bermuatan listrik terlepas. Hal ini menimbulkan depolarisasi sel rambut sehingga neurotransmitter lepas ke dalam sinapsis menimbulkan potensial aksi pada saraf auditorius dilanjut ke nukleus auditorius sampai korteks pendengaran. Fisiologi gangguan pendengaran. Tuli dibagi atas 3, yaitu tuli konduktif, tuli sensorineural, dan tuli campuran. Tuli konduktif terjadi karena adanya kondisi patologis pada kanal telinga eksternal, membran timpani atau telinga tengah. Tuli sensorineural disebabkan oleh kerusakan atau malfungsi koklea, saraf pendengaran, dan batang otak. Tuli campuran yaitu gangguan pendengaran atau tuli konduktif dan tuli sensorineural terjadi bersamaan. Definisi gangguan pendengaran. Menurut Billy Anthony 2008, gangguan pendengaran atau tuli adalah penurunan fungsi pendengaran yang bisa disebabkan oleh suatu masalah mekanis di dalam saluran telinga atau di dalam telinga tengah yang menghalangi pengantaran suara, yang disebut juga dengan penurunan fungsi pendengaran konduktif. Selain itu, disebabkan oleh kerusakan pada telinga dalam, saraf pendengaran atau jalur saraf pendengaran di otak, yang merupakan penurunan fungsi pendengaran sensorineural. Manifestasi klinis gangguan pendengaran. Yang pertama, gangguan pendengaran jenis konduktif. Ada riwayat keluarnya cairan dari telinga, dapat disertai tinnitus atau menengung. Bila kedua telinga terkena, biasanya penderita berbicara dengan suara lembut. Kadang-kadang penderita mendengar lebih jelas pada suasana ramai. Kedua, gangguan pendengaran jenis sensorineural. Bila gangguan pendengaran bilateral dan sudah ditahan lama, suara percakapan penderita biasanya lebih keras. Penderita lebih sukar mendengar suara dalam suasana gaduh. Terdapat riwayat trauma kepala ataupun penyakit sistemik sebelumnya. Ketiga, gangguan pendengaran jenis campuran. Gejala yang timbul juga merupakan kombinasi dari kedua komponen gejala gangguan pendengaran. Ada pemeriksaan fisik, tanda-tanda yang dijumpai sama seperti pada gangguan pendengaran jenis sensorineural. Ada tes fisik dijumpai penderita tidak dapat mendengar suara bisik pada jarak 5 meter. Penata laksanaan yang pertama yaitu alat bantu dengar tuli. Alat bantu dengar terdiri mikrofon untuk menangkap suara, amplifier untuk meningkatkan volume suara, speaker untuk mengantarkan suara. Alat bantu dengar dibagi menjadi 2, dengar hantaran udara dan dengar hantaran tulang. Yang kedua, pencakokan koklea implan. Pencakokan koklea dilakukan pada penderita tuli berat yang tidak dapat mendengarkan meskipun telah menggunakan alat bantu dengar. Dan yang ketiga, pengobatan. Penata laksanaan dengan memberikan paduan obat kortikosteroid, vasodilator, diuretik, dan kalsium channel blocker. Faktor yang mempengaruhi gangguan pendengaran. 1. Faktor genetik yaitu gen. 2. Yang didapat yaitu infeksi, neonatal hiperbilirubinemia, masalah perinatal, obat atau toksik, trauma, neoplasma, dan bilateral optic neurinoma, cerebellopontine tumor, tumor pada telinga tengah, yang contohnya rhabdomyosarcoma dan glomus tumor. Pemeriksaan dan diagnosis gangguan pendengaran. Ada anamnesis, pemeriksaan fisik atau otoskopi, pemeriksaan hidung dan tenggorokan. Lalu, tes pendengaran yang terdiri dari 3. Yang pertama, tes bisik, tes Garbutala atau tes Weber dan tes Rine, tes audiometri, dan pemeriksaan penunjang. Cara pencegahan gangguan pendengaran. Yang pertama, gunakanlah pelindung pendengaran jika berada di lingkungan yang memiliki tingkat kebisingan yang tinggi. Kedua, waspadai kebisingan kapanpun waktunya, usahakan untuk mengecilkan volume radio, televisi, atau speaker. Ketiga, berhati-hatilah menggunakan earphone, aturlah volume agar tidak terlalu keras. Keempat, berikan waktu bagi telinga untuk beristirahat. Kelima, periksalah telinga secara teratur.